Haleluya. Sebelum saya memasuki firman, apa yang akan disampaikan, menarik judulnya saudara. Judulnya adalah Kristen Progresif. Dari timur ya. Karena saya berasal dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Barat. Seperti apa nanti kita lihat. Tapi sebelum itu boleh nggak kalau minta tolong sebentar saudara? Minta tolong dengan suatu favor ya. Yaitu kita sedang meluncurkan satu program ya, Peseriusa tadi ada titip pesan yang dimana untuk mengajak jemaat saudara semua keluarkan handphone. Ayo silakan keluarkan handphonenya. Nah, pada saat Anda mengeluarkan handphone, sebentar di layar ini akan ada satu pengumuman yang menunjukkan bagaimana saudara akan diberi kekuatan setiap hari melalui Instagram Jalan Hidup dan Kebenaran. Yohanes 14 ayat 12 kalau nggak salah di sana. Nah, ketika video ini ditampilkan, di situ akan ada QR code. Anda scan lalu saudara memfollow. Karena kita percaya bahwa tuntunan Tuhan tidak bisa hanya kita dapatkan cuma di hari Minggu aja. Bagaimana dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Di situ kita butuh message, pesan. Dan saya sangat percaya pesan yang Anda terima, pesan yang Anda dapatkan itu pasti akan menuntun saudara menuju kepada tanah perjanjian. Sehingga janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang percaya? Siapa yang siap? Setiap hari kita diarahkan dan kita dibentuk menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Sampaikan tangan tinggi-tinggi coba yang mau dituntun tiap hari, yang mau dituntun tiap hari boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Baik, silakan saksikan video ini dan saudara bisa langsung scan dan langsung memfollow akun ini. Silakan. Semakin lama kantong teh berada dalam cangkir, akan semakin kuat rasa tehnya. Itulah hidup, sangat menyakitkan. Seiring waktu kamu akan sembuh dengan sendirinya. Jangan takut menjadi gagal. Melangkahlah selalu bersama Tuhan dan ketika engkau gagal, ketika engkau terjatuh, firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan pernah sampai tergeletak sebab tangan Tuhan jua yang akan menopangmu. CKH, jalan kebenaran dan hidup. Sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Amin. Sudah di follow? Dan kalau sudah di follow, siap mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Dengan kemenangan yang luar biasa. Siapa yang percaya? Bersama dengan Yesus kita pasti melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Masalah boleh ada. Tapi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat kesaksian hidup. Menunjukkan bahwa sampai detik ini juga mujizat masih terjadi bagi mereka yang dicintai Yesus. Yang percaya boleh tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Shishi arigatou gozaimasu sudah mensupport dan mendukung akun Instagram ini. Karena ini akan terus bertumbuh dan memberi dampak. JKH 14:6. Oke. Kristen progresif dari timur ya. Karena kalau dari barat itu agak sedikit kurang oke. Karena ya katanya ada keselamatan di luar dari Yesus. Dengan melakukan perbuatan baik. Itu yang dari barat tuh. Terus juga apabila kalau misalnya orang sebaik ini tidak masuk surga, saya nggak terima. Saya akan ikut Tuhan kamu kan gitu. Itu yang dari barat tuh. Nah karena saya dari timur, Jawa Timur nih, ya kan.
Maka Kristen progresif yang perlu kita pahami, saudara jangan langsung melabeli Kristen progresif itu langsung sesat begitu. Karena kita mesti mendalami arti sesungguhnya daripada Kristen progresif yang dari timur. Kenapa? Karena gini, lihat. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya kan? Orang yang mengikut Kristus Yesus disebut sebagai Kristen. Progresif itu apa? Progresif itu adalah sebuah peningkatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya gandengkan menjadi satu Kristen progresif versi timur nih, maka saya bisa menyimpulkan kita ini sebagai pengikut Kristus yang mengalami peningkatan akan pengenalan Kristus lebih dalam lagi. Itu penting sekali, saudara. Karena di sini kita harus mengalami progresif, peningkatan. Orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat itu adalah pengenalan yang paling dasar. Karena seperti apa Anda mengenal Yesus, maka seperti itulah yang akan Anda dapatkan dari Dia. Apa bedanya dengan penjahat di sebelah Yesus yang berkata, sesungguhnya apakah engkau benar anak Elohim? Aku percaya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu kan juru selamat, langsung selamat saudara. Belum terima baptisan Roh Kudus, belum dibaptis, belum ini itu dan lain sebagainya. Tapi selamat. Kenapa? Karena dia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Dan saya sangat percaya tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya juru selamat ada siapa? Yesus. Tidak ada cara lain, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan apapun dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak pengenalan Anda kepada Kristus jangan cuma sampai di juru selamat aja. Terus gimana dong? Kenali Yesus lebih dalam. Orang yang mengenal Yesus sebagai tabib, maka dia akan bisa mendapatkan kesembuhan. Tabib yang ajaib. Ada juga orang yang mengenal Yesus sebagai guru, maka apa yang bisa didapatkan dari dia? Hikmat dan kebijaksanaan. Diajar. Sehingga muncul hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya dia. Anda lihat? Ada juga yang mengenal Yesus sebagai Bapa. Kita anak. Maka apa yang bisa kita dapatkan dari pengenalan semacam itu, yaitu kita mendapatkan pemeliharaan. Seorang bapak tidak ingin anaknya hidup berantakan. Tentunya ingin untuk berprestasi, berdampak, bahkan melakukan lebih baik daripada bapaknya. Bukankah itu ingin yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara? Dan sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara Anda mengenal Yesus Kristus? Ada juga yang mengenal Yesus sebagai pasangan. Pasangannya, itulah sebabnya orang yang sudah divorce atau orang yang sudah meninggal pasangannya, dia memilih tidak menikah lagi. Loh kenapa gak mau nikah lagi? Ya buat apa? Suami saya adalah Yesus. Sehingga fokus yang saya butuhkan saat ini adalah semua yang saya butuhkan dia sediakan buat saya. Jadi sekarang saya tinggal fokus kepada apa? Pelayanan. Besarkan anak-anak. Anda lihat di situ yang terjadi. Seberapa dalam Anda mengenal Yesus Kristus, sebagai apa dia untuk saudara, maka seperti itulah yang saudara bisa dapatkan. Secara pribadi lepas pribadi. How do you know Jesus? Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang berkata guru, ya dapat hikmatnya doang. Ada yang berkata orang baik, mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tapi ada satu yang berkata, engkau adalah Mesias. Yang mewahyukan itu bukan kamu, tapi Roh Kudus. Anda lihat di sini apa yang terjadi? Roh Kudus yang akan membantu saudara
untuk semakin mengenal Yesus lebih dalam kehidupan kita. Jadi inilah pengenalan kita akan Yesus Kristus. Jadi Kristen progresif adalah seorang pengikut Kristus yang mengenal Kristus lebih dalam dan lebih meningkat lagi. Sehingga kita tidak ada lagi kekhawatiran. Kenali dia sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Anda dapat damai sejahtera. Kenali Yesus sebagai sosok pribadi yang tidak seperti orang lain pada umumnya selain Anda punya hubungan khusus dengan Yesus. Itulah yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Dan saya sangat percaya Yesus Kristus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Kita berharap pada manusia pasti kecewa. Tapi kalau kita berharap pada Dia, pada Yesus, Anda tidak akan pernah dikecewakan. Siapa yang percaya? Sepanjang 1 bulan ini kita terima yang terbaik dari Yesus Kristus. Lambaikan tangan tinggi-tinggi coba. Yang percaya diberkati. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Dan terus gimana? Langkah teknisnya. Jadilah jemaat yang progresif. Loh kok bisa? Seperti apa itu jemaat yang progresif? Ya, pertama kali kita mengenal Yesus Kristus, maka kita statusnya adalah jemaat biasa, saudara, ya kan? Jemaat biasa, baru pertama kali datang ke gereja. Bagi yang baru pertama kali datang, saya berkata welcome home ya. Ini tempat yang sangat bagus sekali untuk kita bisa bertumbuh, tertanam dan berbuah. Karena fokus kita hanya kepada Yesus saja. Tapi jemaat biasa ini hadir, jemaat biasa nih ya, untuk menikmati ibadah yang sedang terjadi. Melalui pujian, penyembahan, khotbah yang disampaikan. Ya kan? Itu jemaat biasa. Sehingga mereka kadang-kala nih punya tempat duduk abadi. Ya duduknya di situ terus gitu. Ya menikmati saja. Tapi masa saudara dari dulu sampai sekarang kita cuma jadi jemaat biasa? Jangan dong. Kita harus naik progresif, menjadi jemaat yang dimuridkan. Oh beda. Jemaat yang dimuridkan beda dengan jemaat biasa. Jemaat yang dimuridkan dia mulai memahami apa yang dinamakan Roh Kudus. Bagaimana dia bekerja dalam kehidupannya dia. Oh itu harus tahu. Jemaat yang dimuridkan dia mulai paham dengan apa yang dikatakan tentang grace and truth. Ya kan? Bahkan jemaat yang dimuridkan kadangkala saudara dia memiliki mental yang kuat. Ketika ada angin datang, ada tekanan datang, dia tetap tegak berdiri. Karena apa? Karena dimuridkan menjadi solid, utuh. Ya kan? Nah jemaat biasa kagak. Begitu kena angin langsung sudah ke bawah angin. Tapi jemaat yang dimuridkan, dia menjadi solid. Siapa yang mau coba? Begitu ada coba itu iblis merobohkan saudara, tapi Anda tetap tegak berdiri gitu. Yang kanan kiri boleh jatuh berjatuhan, tapi Anda saudara yang di dalam Yesus, kita tetap tegak berdiri dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita semua. Siapa yang percaya? Kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita juga. Yang percaya boleh tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dimuridkan mentalnya menter saudara. Saudara lihat mereka yang dimuridkan tidak ada orang, saudara tahu kadang-kala ada orang iri sama saudara. Kadang-kala orang diangkat, Anda diangkat. Kemudian orang ngomongin tentang saudara. Kadang dijulitin. Tapi saya punya kalimat berkata gini. Tidak ada orang merendahkan orang yang berada di bawahnya dia. Kalau Anda direndahkan atau diiriin atau dijulitin. Maka itu ada pengakuan dari dia bahwa saudara sedang di atasnya dia. Betul kan?
Memang kita nggak bisa mengendalikan yang apa orang lain katakan pada kita. Orang lain perbuat pada kita nggak bisa mengendalikan karena itu mereka. Tapi kita yang dimuridkan selalu bisa memberikan respon dengan bijaksana. Sehingga kita tetap teguh. Wah beda saudara. Dan saya percaya di dalam Yesus kita terus disempurnakan. Kenapa? Karena orang yang dimuridkan nantinya dia akan dapat dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang dahsyat. Proyek yang besar. Semakin dewasa dalam Kristus tidak mudah baper. Anti baper, anti negatif. Ya kan? Nah itu yang dimuridkan tuh. Apapun yang orang lain katakan mungkin ditegur. Mungkin dimarahin. Tapi ya mereka langsung meresponnya dengan berkata, ini semua untuk kebaikan kok. Ini semuanya untuk mendewasakan kita di dalam Kristus. Loh, kok bisa punya pola pikir begitu? Yang kalau yang lain begitu ditegur dilarang, wah ini orang nggak suka nih sama gua nih. Beda saudara. Anda lihat di sini, sehingga iblis tidak bisa memecah belah. Rancangan si jahat tidak ada satupun yang dapat berhasil. Sehingga kita bisa solid, bertumbuh, dan dipercaya Tuhan lebih luar biasa. Siapa yang percaya? Bulan ini kita mendapatkan anugerah yang terbaik. Karena bulan ini spiritual blessing, berkat rohani Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saudara. Bulan ini nih temanya spiritual blessing dan itu adalah double porsi saudara dapatkan dalam Yesus Kristus. Yang percaya boleh tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Habis jadi jemaat biasa, jemaat dimuridkan naik lagi dong. Jadi jemaat apa saudara? Melayani. Tuhan memberikan talenta pada kita. Mari kita berdiri bukan jadi penonton tapi menjadi pemain di sini. Dengan talenta saudara apa terbuka. Saudara lihat jikalau ada Roh Kudus yang sedang mendorong saudara saat ini untuk terlibat lebih dalam. Jadi diaken, diakonis dan lain sebagainya. Jangan ditahan. Karena bisa jadi saudara hadir di sana, ditempatkan di situ. Bukan karena suatu kebetulan. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Untuk berdampak, menjadi terang, menjadi garam di sana, melayani. Zaman sekarang orang kalau sudah sampai puncak isinya mau ngapain? Kalau bukan melayani, menjadi berkat, itu yang keempat. Kenapa saya sebut jemaat progresif yang jadi berkat itu yang paling atas? Karena kita bisa menjadi berkat tanpa menunggu mendapatkan jadwal pelayanan. Bisa. Sangat bisa. Apakah kita berpikir saya baru bisa menjadi berkat ketika saya mendapatkan jadwal pelayanan seperti khotbah, menyanyi, main musik dan lain sebagainya? Kagak. Dimanapun Anda berada, progresif yang keempat, engkau jadi berkat. Dan disitulah saudara menjadi history maker. Ayo naik tingkat saudara. Penuaian sedang terjadi. Ladang telah menguning, tapi pekerjaannya sedikit. Jikalau kita tetap mengambil keputusan, no, aku akan tetap jadi jemaat biasa, it's your choice. Tetapi bagaimana nanti kalau ada tekanan datang? Gimana kalau Anda tinggal partner kerja saudara? Bagaimana nanti kalau Anda yang punya pacar terus putus? Bagaimana nanti kalau misalnya ada suatu masalah dan sebagainya. Nah itu butuh next level. Dan kita punya respon yang bijaksana. Jadi kuat, solid. Anda lihat battle, perperangan yang saudara alami itu tidak akan semakin tambah mudah di dalam hidup ini. Saudara berkata bahwa kenapa saya mengalami masalah bertubi-tubi dan itu semakin berat. Saya berkata bahwa perperangan Anda tidak akan semakin tambah mudah gitu. Tetapi saudaralah yang menjadi lebih kuat mengatasi itu. Saudara akan menjadi lebih menter.
Saudara tidak akan mudah tumbang. Kenapa? Karena menjadi jemaat progresif. Dan engkau mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Tahu betul apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Ayo, anti baper. Orang mau berkata apa, orang mau lakukan apa. Tapi hidup kita bukan ditentukan dari apa kata orang, apa yang orang lain berbuat. Tapi hidup kita ditentukan dari apa kata Tuhan tentang kita semua. Bahkan apapun yang buruk dalam kehidupan Anda yang sedang terjadi, itu dapat diputar balik oleh Tuhan. Justru mendatangkan kebaikan buat kita semua. Yang percaya, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan, ada Yesus dalam saya. 2, 3 katakan, ada Yesus dalam saya. Yang kedua, iman itu progresif, saudara. Iman itu progresif. Pertama kali yang paling kita bisa miliki adalah little faith. Orang yang punya little faith adalah orang yang bukan ukuran ya, bukan ukuran. Tetapi orang yang tadinya fokus pada Yesus, tetapi karena ada gangguan sedikit dia langsung berpaling dan tenggelam dia. Siapa dia? Petrus. Sudah bisa jalan di atas air. Sudah bisa berjalan dari hutang ke hutang, hampir lunas nih. Sudah bisa berjalan dari kemo 1, kemo 2 dan hampir mau sembuh. Tiba-tiba ada dokter yang berkata, ada muncul lagi di area yang lain. Goyahlah pandangan kita yang tadinya fokus pada Yesus, akhirnya fokus ke masalah, tenggelam dia. Itu orang iman kecil. Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, kenapa kau punya iman kecil? Hey you little faith, kata Yesus kepada Petrus. Iman kecil. Progresif imannya, naik tingkat menjadi great faith, iman besar. Ya kan? Orang yang iman besar adalah orang yang tahu apa yang bisa dikerjakan oleh Yesus. Siapa dia? Perwira. Saya atasan, bawahan saya sakit. Gak usah ke rumah saya, kau berkata di sana, hambaku sembuh. Kaget dia. Belum pernah gua temuin iman kayak begini. Ini adalah great faith. Abragadabra. Saudara tahu arti kata abragadabra? Arti kata abragadabra itu adalah I will create as I speak. Yang itu saudara. Aku akan ucapkan dan apa yang kuucapkan itu terjadi. Dia tahu betul apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya dia. Sebagaimana contoh, saya tahu masa depan saya adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Abragadabra, seperti yang aku ucapkan itulah yang terjadi. Abragadabra diambil dari bahasa Ibrani atau Aramaik. Avra, I will say, kadavra, as I create. Nah kan gitu. Saya akan mengucapkan seperti yang aku ciptakan. Makanya mulut kita itu jangan sampai menciptakan hal-hal yang negatif. Dan dia tahu betul kemampuan dari Yesus. Dapat menyembuhkan. Dapat memulihkan. Aku percaya bisnisku diberkati Tuhan dan apa aku kerjakan dibuat berhasil. Abragadabra, jadilah seperti yang aku ucapkan sih. Itu iman besar. Nah masalahnya ya, orang seringkali itu naik turun antara little faith sama great faith aja. Ya kadang-kala fokus, tapi kadang-kala kena dengar kabar langsung goyah. Sehingga tenggelam. Kadang-kala dia mampu percaya sama Tuhan dan yakin Tuhan bisa kerjain apa begitu. Tapi saya ingin mengajak untuk naik ketiga, yaitu perfect faith. Iman yang sempurna. Apa itu iman sempurna? Iman sempurna adalah orang yang yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Meskipun Tuhan belum tolong, meskipun Tuhan tidak tolong,
Saya tetap berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah iman sempurna. Saya belum sembuh, saya sedang mengalami kesembuhan atau saya bahkan tidak disembuhkan sampai meninggal. Saya tetap berkata bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamat. Iman sempurna. Siapa dia? Daniel, Sadrak Mesak Abednego dimasukkan dalam lubang singa, dimasukkan dalam dapur api, dipanasin 7 kali lebih panas, kena hawanya orang langsung terbakar. Tapi mereka berkata, Daniel, rajanya nih, masih hidup kau di sana? Masih raja. Angkat cepat-cepat angkat nih. Begitu diangkat, memang benar Tuhanmu hidup. See? Dan pada saat itu raja memutuskan, mulai detik ini juga semuanya harus menyembah Tuhannya Daniel. Anda lihat di situ apa yang terjadi? Saya ditolong Tuhan, belum ditolong Tuhan. Saya telah berkata, Yesus Juru Selamat. Apapun yang terjadi, saya tertanam di gereja IHS. Ya kan? Bertumbuh di sana. Ya kan? Berbuah di sana. Apapun terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan iman saya kepada Yesus Kristus. Itu iman sempurna. Bagaimana dengan iman kita saat ini? Ayo. Bagaimana dengan keimanan yang perlu dipertanyakan? Bagaimana dengan iman kita saat ini, saudara? Di level manakah kita? Sehingga kita bisa tahu dan tahu bahwa tidak ada jujukan lain selain Yesus Kristus. Atau orang berkata, oh gini loh Tuhan ya, ini sudah bulan Mei ya. Gua kasih ultimatum deh. Kalau sampai tanggal 9 kenaikan ini masalah belum beres, gua cari Tuhan lain. Kalau sampai ini gak beres, gua cari gereja lain. Kalau ini sampai gak beres, gua cari pertolongan yang lain. Kagak. Iman yang sempurna adalah, saya tahu kadangkala ya kita itu menyerah padahal tinggal 1 meter lagi nih. Kita itu menyerah padahal tinggal beberapa senti lagi nih. Seharusnya Tuhan memberi kepada kita semua yang terbaik yang bisa saudara dapatkan. Dan jangan menghakimi Tuhan terlalu cepat. Jangan menghakimi Tuhan terlalu cepat. Kalau kita menghakimi Tuhan terlalu cepat, mungkin juru minum pasti akan berkata pada Yusuf, Yusuf, kau ini kenapa sih dari lahir sudah dibenci sama saudaranya, kau dimasukin sumur, kau dijual, terus kemudian kau masuk penjara, ya diangkat sedikit lah jadi penasehat, tapi kemudian difitnah, sekarang masuk penjara, jangan-jangan kau lahir dulu waktu lahir kakinya dulu kali ya. Atau kau hidup terkutuk. Atau kau ada dosa apa. Soalnya jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Dan jangan terlalu cepat menghakimi perjalanan hidup kita. Karena bisa jadi apa yang sedang kita alami ini adalah sebuah proses yang akan mempersiapkan kita menjadi orang nomor 2 di Mesir. Loh, pada saat saudara-saudaranya Yusuf datang, semua ketakutan. Sorry, maaf ya, kami dulu jangan. Kau jual aku 30 keping perak kan waktu itu ya kalau nggak salah. Sayang sekali kalau kau jual lebih diskon 10 keping perak, saya mungkin jadi orang nomor 1 di Mesir. Jangan pernah cepat memberikan penghakiman kepada perjalanan hidup yang sedang kita jalani bersama dengan Tuhan. Karena at the end, semuanya pasti akan mendapatkan yang terbaik. Iya kan? Saya setiap malam ada live streaming saudara. Deep Talk. Iya kan? Itu jam 9 sampai jam 12, 3 jam saya nge-live. Dan pada saat saya nge-live tersebut, saya percaya satu hal itu gini. Mujizat tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan suatu saat ada orang masuk di sana dan dia minta untuk didoakan. Sudah saya doakan, ya sudah sini kita doakan. Ya di TikTok begitu. Sakit kaki.
Saya doakan dalam nama Yesus, aku percaya, kau terima dengan iman, dua sepakat hati percaya gitu kan. Akhirnya yang terjadi saudara, inilah videonya. Coba saksikan videonya ini. Ibu siapa ini ibu namanya bu? Ibu ikut dipok ya? Iya, Dan terus apa yang terjadi tuh? penyembuhan. Kesembuhan. Sopok Dan waktu itu ikut dipok itu minta didoakan apa? Iya, Kakinya sakit. Sakitnya itu bisa gimana? jalan. Kayak jalan. Iya, kalau mau jalan sakit sekarang bisa berdiri. Sekarang bisa berdiri gini. Iya, bisa. Luar biasa. Mamanya ini ya, ini mamanya ini ternyata. Iya, makanya. Mujizat masih terjadi guys. Jadi ya, sama. Jadi meskipun secara online atau TikTok sekalipun terima Yesus kakinya sembuh. Ke dokter kemarin. Sudah ke dokter Ke dokter mana-mana mana-mana katanya. gitu. Nggak sampai sebelah segala. Buset, luar biasa. Beda kesembuhan Tuhan. Jadi dokter suntik oli, tapi sekarang kan Oh, iya. Tapi sudah beres ya. Nice. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yang lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bisa ikut Deep Talks. Ini setelah ini ya Gerah 4 ini saya mau keluar sama siapa? Siapa Novia. Mana Novia itu? Ya sering hadir. Ada Kak Kurni juga itu. Saya pengen lebih dekat loh dengan saudara. Saya pulang besok itu Selasa. Karena hari Senin mau jalan-jalan sama Deep Talkers. Badminton. Karena saudara tahu, saya pernah salah di dalam konsep saya siklus pelayanan. Yang saya kejar cuma hari Minggu, jadwal. Minggu lagi jadwal. Ternyata di situ lama-lama padam api gua. Kenapa? Karena seorang revivalist itu akan menyala ketika dia bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Dan mendoakan orang. Memberikan kekuatan. Itu apinya nyala. Puji Tuhan, saya ketemu sama teman Pastor Rex. Ngajakin saya pelayanan penjara. 4 orang cowok. Kemudian ngajakin lagi dapur umum. Baptis 750 orang. Itu api mulai nyala lagi. Saya mulai sadar kalau sampai saya nggak bersentuhan sama jiwa-jiwa. Cuman terjebak di dalam satu kotak dan nyampaikan gini doang. Gak bisa. Anda lihat di sinilah. Tuhan mulai menaruh hati di kita. Supaya kita ini bisa berdampak. Hidup orang berubah. Tidak ada yang bisa membuat kita lebih bahagia selain ngelihat orang tadinya sakit sembuh. Yang tadinya hilang kembali. Yang tadinya hancur berantakan gak punya pengharapan. Ada saya nemu anak waktu di Deep Talk gitu ya. Ada satu anak hilang nyangkut di Palembang sana. Ya terus aktivitas kamu apa sekarang? Ya saya bingung gak ada jalan begini. Kemudian Tuhan kasih hikmat telepon Pastor Adi. Karena kan Sumatera kan. Akhirnya ditolong dan ada jalan. Gimana kamu sekarang? Puji Tuhan Pastor. Ada jalan. Anda lihat bahagianya itu luar biasa loh. Dan saya di sini pingin banget ngelihat banyak orang hidupnya berubah. Dari yang tadinya seperti itu berubah menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Yaitu apa? Cerah, bahagia, harmonis. Sukses, berhasil, prestasi. Dan itu adalah milik hak saudara. Di dalam Yesus itu yours. Dan saya percaya di gereja ini banyak mujizat Tuhan bisa nyatakan. Kenapa? Karena kita cuma fokusnya pada Yesus Kristus. Amin. Mari jadi jemaat yang progresif. Jadi orang punya iman yang progresif. Sehingga kita punya hidup yang terbaik dalam Yesus. Ah, ini Kristen progresif versi timur nih. Kalau yang versi barat saya nggak ikut-ikutan saudara. Siapa yang percaya kita diberkati Yesus? Hanya Yesus satu-satunya pengharapan untuk masa depan kita. Boleh tepuk tangan lagi yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya.